Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita selalu ikat nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita dengan selalu bersyukur padanya, menyadari atas segala pemberiannya dan senantiasa membaktikan diri kita sepenuhnya padanya. Kita awali kajian kita saat ini bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya bersalawat padanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita saat ini dengan menyertakan Allah, mudah-mudahan kelembutannya, kecerdasannya, kelapangannya menyelimuti kita bersama sehingga kita dimudahkan untuk bisa menangkap tanda-tandanya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita awali kajian kita dengan memperhatikan Quran surat yang ke-97, yaitu Quran surat Al-Qadar. Kita semua sudah hampir hafal Quran surat Al-Qadar ini karena begitu sering kita membacakannya. Tetapi hafal belum tentu kita juga menyadarinya. Hafal juga belum tentu kita juga sudah mengalaminya. Yang paling penting dari semua itu adalah mengalaminya. Ayat ini dimulai dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu fi lailatul qadr, pada suatu malam ketentuan. Jadi fi lailatul qadr itu adalah pada suatu malam ketentuan. Apa yang diturunkan oleh Allah di malam ketentuan ini? Hu di sini mewakili bagian terakhir dari ayat ini, yaitu Lailatul Qadr khairum min alfi syahrin. Jadi hu di situ mewakili ayat yang ketiga. Lailatul Qadr, malam ketentuan itu ternyata khairum min alfi syahrin, ya, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi itu yang diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam ketentuan. Malam ketentuan ini siapa yang menentukan? Secara syariat banyak yang berpandangan yang menentukan adalah Allah. Secara hakikat sebetulnya yang menentukan siapa saja orang yang berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi secara syariat malam Lailatul Qadar itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi secara hakikat Lailatul Qadar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi artinya itu bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja, terutama kepada mereka yang menentukan sendiri untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ini secara hakikat.
Jadi malam ketentuan itu siapa yang menentukan? Yang menentukan ya siapa saja yang berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Itu sebabnya mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan sesuatu yang instan. Bukan diintip di malam lilikuran, kemudian saat itu kita mendapatkannya. Tetapi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu diperlukan prakondisi yang panjang, diperlukan suatu upaya yang luar biasa. Posisi dari Quran surat Al-Qadar, posisinya surat yang ke-97. Kenapa ditempatkan di surat yang ke-97? Tentu saja ini merupakan suatu hierarki. Artinya tidak mungkin seseorang bisa mengalami surat yang ke-97 kalau dia belum mengalami surat-surat yang sebelumnya. Tentu saja akan habis waktu kalau saya membahas dari Quran surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus sampai surat yang ke-97. Dalam kurun waktu yang singkat ini, saya akan mencoba nanti untuk mendalami Quran surat Al-Qadar ini turun sedikit, dimulai dari Quran surat Al-Fajr, surat yang ke-89. Itu pun tidak akan cukup waktu untuk membahas semuanya. Kenapa saya memulainya dari surat yang ke-89, yaitu surat Al-Fajr? Karena di Quran surat Al-Qadar, di bagian yang terakhir ada pernyataan salamun hiya hatta matla'il fajr. Di situ ada pernyataan tentang fajar. Saya ulangi sekali lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, artinya adalah sesungguhnya kami telah menurunkannya, ya, telah menurunkannya. Ya, hu di situ fi lailatul qadar, pada malam ketentuan. Pada malam yang ditentukan. Yang menentukan malam itu adalah kita sendiri yang memiliki keinginan untuk mendapatkan khairum min alfi syahrin. Maka di ayat yang kedua ada pertanyaan, wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apakah malam ketentuan itu? Lailatul Qadar, malam ketentuan itu yaitu suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Masih ingat? Pada bab yang sebelumnya, pada pertemuan yang sebelumnya, saya sudah mengkaji bagian dari Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi Syahrul Ramadan unzila fihil Quran hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Jadi ada pernyataan di situ faman syahida. Pakai bahasa Arab biasa juga bisa diterka. Faman artinya barang siapa, syahida yang menyaksikan, minkumus syahra di antara kamu bulan itu, falyasumhu, maka sesungguhnya kamu telah melaksanakan saum. Jadi ciri orang yang telah melaksanakan saum, dia telah syahida minkumus syahra, dia telah menyaksikan bulan. Ini tidak bisa dipahami secara biasa, tapi ini harus dialami dulu, ya. Jadi cocok sekali dengan kajian kita sebelumnya tentang bulan sabit. Ternyata bulan sabit itu adalah tanda waktu dan tandanya haji. Makanya kalau ingin lihat bulan sabit, maka jangan lewat pintu belakang. Kita harus lewat pintu depan, pintu yang sudah disediakan oleh Allah. Bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah itu dari pintu belakang. Yang namanya kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang sudah bisa memasuki rumah itu lewat pintu yang sebenarnya, yang sudah disediakan oleh Allah. Kalau dia lewat dari pintu yang sebenarnya, pasti dia akan bertemu dengan bulan sabit. Nah, kalau dia sudah bertemu dengan bulan sabit, berarti dia sudah mengawali awal perjalanan spiritual yang benar, yang pada akhirnya dia akan mencapai Idul Fitri. Jadi kalau ingin mencapai Idul Fitri, mulailah perjalanan kita dengan memasuki rumah dari pintu yang sebenarnya untuk mendapatkan bulan sabit. Itu Quran. Nah, kalau sudah mendapatkan bulan sabit pada tingkat permulaan, sebetulnya dia telah mengawali untuk melaksanakan haji secara hakikat. Makanya bulan sabit adalah tandanya haji. Nah, di ayat yang sekarang sedang kita bahas, Allah menyatakan Lailatul Qadar, sesungguhnya malam ketentuan itu khairum min alfi syahr. Jadi kalau pada tingkat permulaan baru melihat sabitnya. Sabit pun belum purnama. Pada tingkat lanjut, seseorang akan mengalami 1000 kali purnama. Purnama saja sudah sedemikian indahnya, apalagi kalau bisa mengalami terang benderangnya 1000 purnama. Jadi bulan yang dimaksud di sini tentu saja bukan nama bulan,
tetapi bulan sejati, bulan yang sesungguhnya. Karena Nabi ketika sedang berkumpul dengan para sahabat di malam bulan purnama, Nabi sendiri menyatakan, kelak kalian akan melihat Tuhanmu seperti kalian melihat bulan purnama. Jadi melihat yang purnama saja sudah sedemikian indahnya, bagaimana jika seseorang bisa mengalami 1000 bulan? Untuk mengalami 1000 bulan ini, maka kita harus menentukan sendiri, saya ingin. Kalau kita tidak punya keinginan, ya tentu saja tidak mungkin kita akan diingini. Makanya Lailatul Qadar disebut malam ketentuan. Siapa yang menentukan? Ya kita sendiri yang menginginkannya. Apakah cukup dengan menginginkannya? Ya tentu saja tidak. Kita harus memperjuangkannya. Sesuatu yang kita ingini tidak mungkin datang sendiri tanpa kita memperjuangkannya. Makanya umatnya Nabi Isa berdoakan pada Allah, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langit kepada kami, yang turunnya hidangan itu menjadi suatu hari raya bagi kami. Jadi hari raya bagi orang yang mengerti ilmu hakikat adalah saat dimana kita sedang merayakan turunnya hidangan dari langit, bukan merayakan dengan hidangan dari bumi. Itu yang disebut dengan ma'idatan minas sama'i, ya hidangan yang turun dari langit. Makanya di ayat yang selanjutnya, di ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Mereka-mereka yang sudah bisa menyatukan tekadnya untuk disatukan dengan nur ala nur, karena ruh itu kan pada hakikatnya adalah nur, ya, yang bisa menyatukan itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Ma'arij yang sudah kita kaji pada kajian yang sebelumnya. Di Quran surat Al-Ma'arij dikatakan 1 hari di sana setara dengan 50.000 tahun. Itu sebetulnya pemahamannya hampir sama dengan pengalaman tentang Lailatul Qadar. Puncaknya orang yang sudah bisa mengalami Lailatul Qadar, maka dia akan mengalami salam. Itu cocok dengan yang dinyatakan dalam Quran surat Al-Waqiah. Di Quran surat Al-Waqiah dikatakan, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim sullatum minal awwalin wa qalilu minal akhirin ala sururim mawdunati muttaqiin alaiha mutaqabilin yatufu alaihim wildanu mukhalladun bi aqwabi wa abariq wa kasim mimmain la yusaddauna anha wa la yunzifun wa pakihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastahun wa hurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Jadi sejalan. Di Quran surat Al-Waqiah pun dikatakan orang-orang yang sudah didekatkan kepada Allah, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, orang-orang yang sudah didekatkan kepada Allah, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Makanya puncaknya orang yang sudah mencapai Lailatul Qadar, maka yang dia dapat adalah salam. Dia berada pada situasi yang amat sangat damai. Seperti apa damainya? Tentu saja tidak mungkin bisa dijelaskan. Karena damai yang dimaksud di sini adalah damai urusan rasa. Seperti apa sih rasanya? Nggak bisa dijelaskan. Tapi kita saat itu mengalami suatu rasa, yang rasa itu belum pernah kita rasakan. Bagaimanapun kita mengalami kenikmatan duniawi yang luar biasa, tak bisa dibandingkan dengan kenikmatan itu. Seperti apa rasanya? Ya seperti itu. Dan jangan paksa saya untuk menjelaskan rasa itu, karena memang itu tak mungkin bisa dijelaskan. Saya cuma ingin menyampaikan selamat kepada mereka yang mungkin telah mengalami rasa itu. Kapan itu terjadi? Ya kapan saja, saat dimana kita menentukan sendiri saat itu. Jadi salam ini adalah rasa. Salam ini tidak bisa dicari di kamus atau mencari definisi tentang salam. Akan habis waktu kita. Tetapi ini harus dialami secara langsung oleh individu-individu secara sendiri-sendiri. Dan rasa ini ya luar biasa. Nah, secara syariat orang memiliki suatu pengetahuan yang namanya Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil. Memang untuk bisa mengalami Lailatul Qadar harus ganjil dulu. Untuk mengalami Al-Fajr harus ganjil dulu. Kenapa demikian? Karena ini dinyatakan di Quran surat yang ke-89. Pindah dulu, Quran surat yang ke-89. Kita kaji lebih dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat yang ke-89, judulnya saja Quran surat Al-Fajr. Kapan fajar itu secara fisika terjadi? Ya tentu saja fajar itu ketika hari sudah berganti malam, betul? Terus semakin gelap,
Nah, menjelang fajar itu akan kelihatan, di dalam Quran dikatakan seperti benang putih. Seperti benang putih. Ya, kemudian setelah itu naik lagi, kemudian terjadilah pergantian dari malam kepada siang. Saat terjadi transisi dari malam kepada siang, nah saat itulah kita mengatakan bahwa kita melihat fajar. Itu secara fisika. Nah, kalau fajar ini terus naik, nanti akan ganti jadi ad-duha. Duha namanya. Makanya setelah Quran surat Al-Fajr, itu surat yang ke-89, kemudian ayat yang ke-90-nya balad, tentang cerita tentang negeri, ayat yang ke-91-nya cerita tentang asyam, matahari, betul? Jadi tidak langsung jadi matahari, tapi harus fajar dulu. Setelah matahari baru kita akan melewati al-lail. Jadi malam telah dilewati, baru kita memasuki ad-duha. Nanti kita akan kupas ya semuanya. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan waktu kita. Baik, sekarang kita lihat dulu surat Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Demi fajar. Coba perhatikan, banyak sekali ayat-ayat Quran yang dimulai dengan waw. Dan waw itu diterjemahkan demi. Ini adalah sumpahnya Allah kepada dirinya sendiri. Sama seperti wan najmi, demi bintang, ya kan? Wal qamar, demi bulan, ya kan? Wal fajr, demi fajar. Wad duha, demi duha. Pakai waw semuanya. Dan ini menyatakan sumpahnya Allah kepada dirinya sendiri. Kalau sumpahnya Allah pada dirinya sendiri, fajar ini berarti sedang mewakili dirinya sendiri, bukan fajar yang saya ceritakan secara fisika tadi. Gitu. Nah, wal fajr, demi fajar. Walayalin asyar, demi malam yang 10. Nah, 10 ini kan 1 dan 0. 1 dan 0 itu apa? 1 dan 0 itu angka biner. Dalam teknologi informasi tidak ada setengah. Yang ada itu cuma 1 dan 0. Yes atau no. Kalau ikhlas, ikhlas yang benar. Tidak ada setengah ikhlas. Orang yang sholat tidak ada setengah khusyuk. Kemungkinan cuma 2. Khusyuk dan tidak khusyuk. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya kadang khusyuk, kadang tidak. Tidak ada keadaan setengah seperti itu. Tidak ada. Khusyuk dan tidak khusyuk. Yang tahu Allah, yang sudah ma'rifat kepada Allah, khusyuk. Cuman tingkatan khusyuknya saja yang berbeda. Tetapi itu sudah khusyuk. Cuman tingkatan khusyuknya yang berbeda. Jika ada orang mengatakan saya kadang khusyuk, kadang tidak khusyuk, itu termasuk kelompok tidak khusyuk. Tidak ada keadaan setengah khusyuk. Ikhlas juga tidak ada keadaan setengah ikhlas. Yang ada ikhlas atau tidak ikhlas. Tidak ada keadaan setengah. Jadi kalau mau belajar spiritual harus punya prinsip yes or no. Mau ngaji, ngaji. Mau tidak, tidak. Jangan ngaji tapi tidak. Ada tetapi tidak ada gitu. Waduh, saya nggak enak aja sama tetangga kalau nggak ngaji. Nah, ini tidak bisa belajar spiritual kayak gini. Harus dorongan dari dalam, yes or no, 1 atau 0. Menghidupkan HP itu tombolnya cuma 2, on atau off. Tidak ada keadaan setengah on setengah off. Kalau on hidup, kalau off mati. Saya pernah belajar namanya mata kuliah komputasi. Mata kuliahnya cuma 1 SKS di ITB dulu. Tapi kuliahnya hampir 24 jam. Karena kita bikin software, bikin program. Kita kuliah 24 jam, kerjanya 24 jam siang malam selama 6 bulan. Yang bikin keder apa? Begitu software dikasih ke dosen, periksanya dosen itu cuma 1 detik. Dimasukkan ke dalam komputer, dihidupkan. Hidup atau tidak softwarenya? Keder enggak? Kalau ujian tertulis, masih mending ada tulisannya. Betul enggak? Ya, ada nilai 70, ada nilai 85, ada nilai 35. Kalau skalanya 100. Kalau ujian tertulis masih mending ada tulisannya. 6 bulan setiap malam bikin software, bikin program, namanya Turbo Pascal dulu saya masih ingat. Dimasukkan itu ke dalam komputer, dieksekusi oleh dosen. Begitu hidup, lulus, nilainya 100. Begitu dieksekusi tidak lulus. Tidak hidup. Tidak lulus, nilainya E. Tidak ada nilai C, tidak ada nilai B. Nilainya cuma E dan A. Itu spiritual. Spiritual begitu. Tidak ada. Oh, saya mau tinggal antara surga dan neraka. Nggak ada. Mau di surga, mau di neraka. Yes or no. Itu 1 dan 0. Makanya orang yang setengah ikhlas, belajarnya setengah-setengah, itu nggak bisa. Nah, orang-orang yang seperti ini dalam hidup juga tidak bisa. Tetapi ternyata dalam kehidupan yang sekarang, yang lulus dan yang disenangi justru orang yang setengah-setengah. Makanya orang seperti ini tidak bisa belajar spiritual. Saya punya cerita. Kalau di hutan, rajanya hutan itu kan harimau, betul gak? Tapi harimau itu memimpin bukan pakai hikmah dan kebijaksanaan, tidak pakai sila yang keempat Pancasila.
Dia memimpin pakai kekuasaan, pakai kekuatan. Negara ini akan hancur kalau dipimpin oleh otoritas dan kekuasaan. Karena amanat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Jadi negara ini tidak akan pernah berubah sampai kapanpun kalau para pemimpin tidak memimpin dengan hikmah dan kebijaksanaan. Amanat Pancasila itu. Begitu negaranya dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, keadilan sosial bagi seluruh. Nah sekarang kalau keadilan itu bagi sekelompok orang, ya tentu saja keadilan ini hanya bagi mereka yang punya otoritas dan kekuasaan. Kapan itu terjadi? Sila ketiga dialami dulu. Apa itu? Persatuan Indonesia. Itu kan kul a'udzu birabbin nas. Kalau semua orang sudah akrab, bisa menerima perbedaan, tidak menjudge orang karena berbeda keyakinan, apalagi memaksakan keyakinan. Kalau masih seperti itu, berarti kita tidak akan pernah bisa mengalami persatuan Indonesia. Betul? Kenapa persatuan tidak dicapai? Karena sila kedua tidak dialami, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ada adalah manusia-manusia yang tidak adil dan biadab. Kenapa itu terjadi? Karena sila pertama belum dicapai. Orang baru pintar mengesahkan Tuhan, tetapi sedikit yang bisa mengesah bersama Tuhan. Kalau sudah mengesah bersama Tuhan, itu yang disebut dengan wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun. Itu surat Quran, surat Al-Waqiah. Jadi sila pertama itu adalah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun. Itu sila pertama, bukan mengesahkan Tuhan, tapi mengesah bersama Tuhan. Bukan membuat Tuhan ahad, tapi mengahad bersama Tuhan. Makanya Quran surat Al-Ikhlas dimulai dengan Kul huwallahu ahad. Siapa yang disuruh berkata di situ? Yang sudah bisa mengahad. Bagaimana kita bisa mendengar orang pulang dari perpustakaan? Coba ceritakan sama saya, gimana Bali menurut Anda? Kira-kira ceritanya hambar nggak? Hambar. Oh, saya berenang di mana? Di perpustakaan. Ya kalau yang namanya cerita di perpustakaan tidak mengalami sendiri, hambar ceritanya. Tapi dia merasa sudah tahu Bali. Aneh kan? Makanya anak saya itu waktu ke Bali, dia beli stiker. Di stiker itu ada gambar 3 muka. Mukanya yang satu, ini orang yang pengen ke Bali tetapi gak punya duit. Oh, gambarnya gitu. Ada lagi, ini orang yang sering ke Bali. Oh, gambarnya beda. Nah, ada lagi yang terakhir, ini orang yang terlalu sering ke Bali. Bosan juga akhirnya, wajahnya ternyata beda lagi. Jadi pada titik tertentu sebetulnya tidak bisa dinikmati dunia ini. Bosan juga ke Bali terus. Yang pertama kali ke Bali ya seneng-seneng aja. 2-3 kali ya masih seneng. Kalau keseringan kan bosan juga. Oh, cerita di hutan. Jadi di hutan itu ada harimau. Suatu saat si raja ini memanggil para stafnya lah, menteri-menterinya lah kira-kira. Yang pertama dipanggil itu kura-kura. Kata harimau, kura-kura, sekarang ente berada di istana saya. Ini saya punya rencana mau memugar istana ini. Tapi saya perlu pendapat dari kalian semua. Supaya nanti kalau saya mengajukan nilai proyek pemugaran istana saya nanti tidak disalahkan oleh KPK. Lalu kata kura-kura ditanya dulu sama harimau. Menurut ente kura-kura, ini istana saya ini bagus atau jelek? Wangi atau bau? Ya kura-kura bilang, ente tidur di sini, ente juga makan di sini, kencing di sini, berak di sini. Ah, saya jujur aja, kali aja naik pangkat kalau jujur, ya kan? Tuan, menurut penilaian saya, istana ini bau dan istana ini jelek. Kamu menghina saya ya. Dimakan langsung tuh kura-kura. Karena dia berbicara terlalu apa adanya. Berita tentang kura-kura yang jujur dan dimakan harimau tersebar di seluruh koran. Karena saat itu beberapa teman dari pers juga ikut hadir meliput di situ. Kalau ada kekuasaan kan biasanya pers juga suka di situ. Dipanggil yang lain, monyet. Ini staf ahli juga nih. Kata raja, monyet menurut ente ini istana saya ini gimana? Bau atau wangi, bagus atau jelek? Rupanya monyet ini udah baca koran. Berita tentang kura-kura yang jujur bicara apa adanya tersebar ke seluruh negeri dan bocor. Jadi kata monyet, kura-kura yang jujur dimakan. Ya gue jilat-jilat lah. Urusan jilat-menjilat ini kan sudah biasa. Kata monyet, menurut penelitian saya, pakai penelitian segala, biar kelihatan pendapatnya didukung oleh fakta gitu. Menurut penelitian saya, istana Tuan Raja ini bagus dan wangi. Kata raja, ente menghina ya. Masa jelek ini bilangin bagus? Gue makan sini, kencing sini, buang air besar sini, masa dibilangin wangi? Yang bener aja ente. Dimakan. Jadi yang jujur banget dimakan, yang menjilat banget juga dimakan. Gak suka harimau. Panggil menteri yang lain. Gak tahu menteri bidang apa ini. Kancil. Cerita Kancil ini kan lucu ya. Panggil. Menurut ente istana saya ini gimana? Bau atau wangi? Mohon maaf Tuan Raja, seminggu ini saya lagi pilek. Jadi saya belum sempat ke dokter. Jadi saya
sulit untuk membedakan wangi atau bau. Kamu luar biasa. Luar biasa. Ini yang setengah ini yang luar biasa. Bagaimana ini? Bagus atau jelek istana saya ini? Mohon maaf Tuan Raja, kemarin ada operasi katarak gratis, saya nggak sempat. Jadi mata saya ini lagi katarak, jadi saya juga tidak bisa membedakan apakah bagus atau jelek. Kamu memang menteri yang sangat mengerti perasaan saya. Dan kamu saya bebaskan. Yang satu dimakan, yang 0 dimakan, yang antara 1 dan 0 ini yang disukai. Jadi kalau di kantor kita jujur banget, karir kita habis. Di kantor nyolong banget, habis juga. Tapi kalau setengah-setengah lah, setengah-setengah. Kalau punya proyek bagi 2 dengan atasan, ini selamat. Jadi rupanya kalau ingin selamat jangan kayak kura-kura, jangan kayak monyet, kancil. Jadi rupanya di negeri ini kenapa banyak yang selamat? Karena banyak yang selesma dan katarak. Awas lo, kalau bilang selesma padahal nggak selesma, itu selesma beneran itu. Kalau bilang katarak padahal nggak katarak, itu bisa katarak beneran itu. Itu bahaya itu. Jadi kembali lagi kepada Quran. Wala yalin asyar. Untuk mendapatkan fajar, kau harus bisa dulu mengalami 1-0. Iya, ya, tidak, ya tidak. Spiritual itu harus 1 atau 0. Makanya itu yang dikatakan la ilaha illallah. La ilaha itu 0, illallah itu 1. Jadi kalau sudah 0 dapat yang 1. Coba kalau 1 dibagi 0 kan tak berhingga hasilnya, betul nggak? Jadi kalau ingin mendapatkan yang tak berhingga, maka kuncinya adalah 1 dan 0. Itu yang disebut dengan angka biner. Itu yang difavoritkan menjadi angka digital. Nah, kita hidup sekarang di abad digital. Semuanya serba digital. Ya, luar biasa. Kalau saya kupas wilayah 1-0 biner ini secara elektronika terpusing. Kalau pengen ntar kuliah aja, kuliah elektronika. Kembali lagi kepada ini. Untuk mengalami fajar, kuncinya harus 1 atau 0. Ya, ya, tidak, tidak. Gitu. Jangan antara ya dan tidak. Yang berikutnya, wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Saya mau tanya, genap dulu, ganjil dulu? Genap dulu, baru ganjil. Perkembangan manusia, coba perhatikan. Saat dia ke alam dunia, ganjil. Tapi dia kemudian terikat dengan hukum-hukum dunia. Mulai dia genap. Dan nanti ketika kita mati, kita harus kembali ganjil. Nah, sebelum mati, kita harus ganjil. Baik, siapa yang genap? Ketika ada, senang sekali. Ketika tidak ada, sedih sekali. Itu namanya masih genap. Tapi ketika ada, biasa. Ketika tidak ada, juga biasa. Sakinah. Wasato, itu namanya ganjil. Kapan seseorang bisa ganjil? Ketika dia sudah melihat hidup dan segala peristiwa dengan sudut pandang Allah, bukan dengan sudut pandang dirinya sendiri. Jadi siklus kehidupan manusia itu apa? Lahir, ganjil. Tidak punya keterikatan pada apapun, tidak punya rasa khawatir pada apapun, tidak mencintai siapapun, ganjil. Seiring dengan perkembangannya di dunia, mulai melekat pada kehidupan dunia, maka dia genap. Nah, sebelum kita mati harus ganjil dulu. La tamutunna illa wa antum muslimun. Makanya Nabi Musa tidak diizinkan masuk ke rumah Tuhan Al-Muqaddas itu sebelum dia melepaskan 2 terompahnya. 2 terompah mewakili genapnya dunia. Sama seperti saat kita ihram, kita menggunakan 2 lembar kain putih. 2 itu melambangkan kita siap sedia untuk melepaskan yang genap, untuk memasuki yang ganjil. Kalau saya kupas Quran surat Al-Fajr, gak selesai waktu kita. Tetapi dari sini kita sudah mendapatkan gambaran. Oh, ternyata untuk mencapai fajar kita harus mengalami 1 dan 0. Harus punya prinsip 1 dan 0. Yang kedua, kita harus melewati yang genap menuju pada yang ganjil. Makanya selama bulan Ramadan, setelah kita sholat tarawih, maka dipungkas dengan sholat witir. Witir itu dari bahasa Quran surat Al-Fajr. Wasyaf'i wal watr. Witir. Witir itu ganjil. Sholat witir bukan sholat penutup sebelum tidur, tapi sholat untuk mengukuhkan keganjilan kita di dalam memandang kehidupan. Coba doanya sholat witir. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman, wa nas'aluka qalban khasi'an, wa nas'aluka ilman nafi'an, wa nas'aluka amalan solihan, wa nas'aluka yaqinan sadiqan, wa nas'aluka dinan qayyiman, wa nas'aluka khairan katsiran, wa nas'alukal afwa wal afiyah, wa nas'aluka tamamal afiyah, wa nas'alukal ghina'a anin nas. Kita itu akan witir kalau kita memulai kehidupan dengan apa? Wa nas'aluka imanan daiman. Diawali dengan iman yang daim, iman yang istiqomah, iman yang konsisten. Kalau imannya sudah miliki, berikutnya apa? Wa nas'aluka qalban khasi'an. Begitu seorang sudah terbuka pintu kalbunya, dia mengalami iman, berikutnya minta pada Allah. Wa nas'aluka qalban khasi'an. Anugerahkan kepadaku ya Allah qalbu yang khusyuk.
Siapa kolbu yang khusyuk? Khusyuk itu artinya kolbu yang selalu ingat kepada Allah. Kapan kolbu ingat kepada Allah? Kalau sudah terbuka. Itu ada hierarkinya doa salat witir itu. Kalau sudah terbuka pintu kolbunya, dia akan khusyuk. Kolbunya mengingat Allah. Berikutnya apa? Wa nas'aluka ilman nafi'an. Pasti dia akan punya ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Kata Ibnu Atha, ilmu yang bermanfaat cirinya dua. Apa itu? Satu, ilmu itu melapangkan dada. Dua, ilmu itu membuka pintu kolbu. Tuh ilmu yang bermanfaat tuh, yaitu. Kalau tidak tahu ini, bagaimana bisa mengawali iman? Bagaimana bisa mengawali untuk mendapatkan kolbu yang khusyuk? Setelah itu, wa nas'aluka amalan solihan. Anugerahkan kemampuan padaku untuk selalu menjalankan amal soleh. Hanya dengan menjalankan amal soleh ini, kolbu kita akan khusyuk. Karena lewat itu kita diajarkan berbagai pengalaman spiritual. Berikutnya apa? Wa nas'aluka yakinan sotikon. Kita akan punya keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar lahir dari pengalaman. Orang bijak mengatakan, keputusan yang baik lahir dari pengalaman. Pengalaman bisa jadi lahir dari keputusan yang tidak baik. Orang yang mau mengambil resiko, berani mengambil resiko, dia berbuat dan gagal, lebih baik daripada orang yang tidak mau mengambil resiko dan tidak mau berbuat sama sekali. Maka dia tidak pernah dapat resiko dan tidak pernah gagal, tapi dia tidak pernah punya pengalaman untuk membuat agar keputusan yang tidak baik menjadi keputusan yang lebih baik. Berikutnya apa? Wa nas'aluka khairan katsiran. Jadikanlah semua itu kebajikan yang banyak ya Allah. Semua kehidupannya menjadi kebajikan yang banyak. Apapun peristiwa yang menimpa dia jadi kebaikan yang banyak. Khairan katsiran. Wa nas'alukal afwa wal afiyah. Maka dia bakal sehat wal afiyah. Ini kunci. Kenapa dia tidak sehat? Kenapa sakit-sakitan? Karena psikologinya. Psikologinya rusak, berpengaruh pada neurologi. Neurologinya rusak, berpengaruh pada endokrinologi. Endokrinologinya rusak, berpengaruh pada imunologi. Imunitas tubuhnya itu sangat rendah, rentan terhadap berbagai penyakit. Tidak bisa menikmati spiritual, tidak bisa menikmati Quran, tidak bisa menikmati getaran dan rasanya Al-Quran. Kenapa? Gak punya iman. Makanya iman dulu baru khusyuk. Setelah khusyuk baru manfaat ilmunya. Kalau sudah manfaat ilmunya, dia akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan istiqomah untuk selalu menjalankan amal soleh. Maka berikutnya akan memiliki keyakinan yang sidik. Kalau sudah keyakinannya sidik, berikutnya apa? Wa nas'aluka dinan qayyiman. Dia memiliki din yang qayyim. Dia memiliki din. Din itu apa? Yaitu din yang qayyim. Din yang selalu tegak, gagah, jiwanya gagah. Kalau sudah gagah jiwanya, berikutnya wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka afwa wal afiyah. Sehat wal afiyat. Itu ada doanya itu. Wa nas'aluka tamamal afiyah. Dia mendapatkan kesempurnaan dari sehatnya. Sanes ukur sehat gagah, tapi dia mendapatkan kesempurnaan dari sehatnya. Banyak orang sehat tetapi tidak berkarya. Banyak orang sehat tetapi tidak bernilai hidupnya. Sehat dan bernilai. Wa nas'aluka tamamal afiyah. Berikutnya apa? Wa nas'aluka syukra alal afiyah. Berikutnya dia syukur dengan sehatnya. Berikutnya apa? Wa nas'alukal ginaa anin nas. Dia menjadi orang yang ginaa anin nas. Gina, berguna. Jadi guna itu dari bahasa Arab. Ginaa anin nas, dia menjadi orang yang berguna bagi manusia. Ada orang yang hidupnya tidak berguna, boro-boro untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja tidak berguna. Kenapa? Gak punya iman. Nah, walaili idha yashar. Apa berikutnya? Dan malam telah berlalu. Ayahanda ibunda, malam harus berlalu, ya. Kegelapan harus berlalu. Mereka yang telah melampaui kegelapan baru mendapatkan fajar. Apa tuh kegelapan? Malam itu lambang dari dunia. Jadi dunianya sudah dilampaui, dualitasnya sudah dilalui. Ini yang disebut dengan walaili idha yasr. Subhanallah. Sekarang buka Quran surat Ad-Duha. Ini loncat, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Dan nanti kita harus sampai kepada Quran surat Al-Qadar tadi. Sudah ketemu surat yang ke-93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul Azim. Kita baca wadduha, demi duha. Ini kakaknya fajar. Sudah melewati fajar, duha.
Kalau saya tanya, kira-kira kita posisinya sudah di fajar atau sudah di duha? Ya, posisi spiritual kita kalau berdasarkan kajian tadi, kita ini sudah di fajar atau sudah di duha? Antaranya, kalau ini boleh antaranya. Udah lumayan kalau sudah antara fajar dan duha, sudah melewati subuh. Subuh itu kan suatu etapa yang paling berbahaya, betul nggak? Kalau bangun ya dapat fajar, sudah bangun tidur lagi, fajar juga nggak dapat, apalagi duha lewat, apalagi asyam, bablas. Bisa menjawab pertanyaan saya, di fajar atau sudah di duha? Ya sekarang dijelaskan dulu, setelah itu nanti kita ambil kesimpulan. Kalau fajar kan sudah tahu tadi, sudah melewati 1 dan 0. Dia punya prinsip. Ini soal integritas, ini soal nilai hidup. Ini yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Orang-orang yang punya kecerdasan spiritual tidak mau diajak antaranya. Ya atau tidak? Itu. Baik, wadduha. Kapan kita itu sudah mencapai duha? Ini adalah level spiritual. Apabila walaili idza saja. Perhatikan. Tarawih terus. Imam bacanya ad-duha tiap malam gak sadar-sadar kita. Bahkan ketika imam baca ad-duha pengen cepat selesai. Pada panjang-panjang bacaannya. Coba perhatikan. Wadduha. Kita akan mencapai duha, tingkatan spiritual kita sudah duha apabila apa? Walaili idza saja. Apabila malam telah senyap, malam telah sunyi. Tadi malam apa itu? Kalau di Quran surat Al-Fajr, apabila malam telah berlalu. Di Al-Fajr itu malam baru berlalu. Kalau ini malam senyap, sunyi. Tak berpengaruh lagi dunia ini, kegelapan ini terhadap terang benderangnya sang jiwa. Jiwanya sudah tidak terkotori lagi oleh pasang surutnya dunia. Dunianya sudah walaili idza saja. Saja itu bahasa Indonesia. Gitu-gitu saja. Dunianya gitu-gitu saja. Tidak berpengaruh lagi. Walaili idza saja. Berikutnya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau lihat terjemahan aslinya, Tuhan tiada meninggalkan kamu. Artinya apa? Ma wadda'aka. Tuhan selalu merasa bersamamu. Wa ma qala. Dan tidak ada pikiran buruk kepada Tuhan. Ketika dia mendapatkan musibah, oh Tuhan sedang benci sama saya. Ketika sedang mendapat yang tidak enak, oh Tuhan sedang benci pada saya. Ketika sakit, Gusti mani kieu-kieu teuing. Padahal sakit itu adalah pintu spiritual sedang dibukakan oleh Allah. Buat siapa? Buat yang sakit, juga untuk orang yang melayani orang yang sakit. Jangan dikira loh, melayani orang yang sakit, apalagi ibu kita, orang tua kita yang sudah tua renta tak berdaya, sebetulnya Tuhan sedang membukakan pintu spiritual bagi yang melayani, juga yang sedang dilayani. Jangan dikira itu adalah pintu kemesraan sedang dibuka. Makanya aneh kalau seorang anak tidak mau menemani ibunya yang sedang sakit. Aneh kalau seorang anak tak peduli ketika ibunya sedang sakit. Ketika ibu saya sedang sakit, saya 3 bulan tiap hari, setiap selesai jam 11 malam ceramah di Jakarta, saya pulang ke Garut. 4:30 sampai sana, jam 6 cukup untuk menyatakan bahwa kita hadir saja, membuat ibu sudah bahagia. Jam 6 pergi lagi, jam 9 saya kuliah di kampus, keluyuran lagi. Jam 11 malam saya berangkat lagi ke sana. Sendiri, hujan, tengah malam, lewat hutan. Kalau yang pernah tahu kampung saya, ada orang Jakarta yang pernah ke sana. Pak Saiful tiap malam ya lewat sini. Dia satu kali aja ke tempat saya udah mabuk. Tapi itulah kapan lagi saya mengabdi kepada ibu. Kan itu adalah saat-saat di mana ibu sedang butuh kita, anak-anaknya. Tidak butuh pemberiannya, tidak butuh roti, tidak butuh kirimannya. Hadir saja sudah memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Karena saya melihat perbedaan kebahagiaan ibu ketika kita hadir dan ketika tidak ada. Rasanya kalau kita hadir, ibu tenang. Kalau tidak hadir, kayaknya cemas. Subhanallah. Mawadda'aka, merasa bersama Tuhan dan tidak pernah mengatakan kalau kita baik pada Tuhan, Tuhan baik pada kita. Kalau kita tidak baik pada Tuhan, kemudian Tuhan tidak baik pada kita. Itu konsepsi Tuhan yang dibikin oleh para teolog. Tuhan tidak bisa dikonsepsikan seperti itu. Dia maha adanya. Kalau orang yang sudah menyatu dengan Tuhan, dia tidak lagi mendikotomikan Tuhan. Apapun yang sedang Tuhan berikan padanya, dia yakin itu adalah kasih sayangnya Tuhan. Baru 2 cirinya. 1, malam telah sunyi. 2, merasa bersama dengan Tuhan dan tidak pernah mendikotomikan Tuhan. Sampai sini sudah berani kita menyatakan ad-duha atau al-fajr. Oh, duha, bagus. Harus percaya diri. Yang berikutnya apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Besok selalu lebih baik daripada hari ini. Orang yang sudah mencapai duha, selalu hari-harinya lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Hari-harinya selalu jauh lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Kita tanya pada diri kita, hari-hari kita selalu lebih baik. Kalau lebih baik, duha itu. Semangatnya lebih baik, ikhlasnya lebih baik, sabarnya lebih baik, sudut pandangnya lebih baik, kedamaiannya lebih baik, semuanya lebih baik. Duha itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo.
Apapun yang ditakdirkan Tuhan pada dirinya, dia selalu tardo, selalu ridho. Ridho. Tidak pernah sedikit pun berkomentar terhadap peristiwa yang terjadi pada dirinya, apalagi berkeluh kesah. Ridho. Udah berapa cirinya? 1, malam telah sunyi. 2, selalu merasa bersama Tuhan. 3, tidak pernah mendikonopikan tindakan Tuhan. Yang keempat, selalu hari ini lebih baik daripada hari-hari yang telah berlalu. Esok selalu lebih baik daripada hari ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang berikutnya, ridho terhadap apapun yang Tuhan inginkan terjadi pada dirinya. Alam yajidki man fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Ngerti? Tuhan mendapati kita yatim, lalu Tuhan melindungi kita. Dengan apa? Dengan dirinya. Siapa yang yatim? Yang yatim bukan tubuh kita. Tubuh kita ada karena ada ibu bapak kita. Yang yatim adalah jiwa kita, karena jiwa tidak pernah dilahirkan, jiwa itu ditiupkan. Itulah yang yatim pada dirimu, telah mendapatkan perlindungan dari Tuhan, telah dilindungi oleh Tuhan. Berikutnya apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Kata Tuhan, dulu kamu aku dapati sedang bingung. Saya mau tanya jujur saja, ibu bapak dulu sebelum ngaji dengan saya, bingung nggak? Bingung. Sudah ngaji ke sana, udah ngaji ke sini, wiridan tiap malam, tahajud dilakoni, duha dilakoni, tapi bingung. Dari mana aku asal? Sebenarnya apa tugasku di sini? Lalu kemana setelah ini aku akan pulang? Bingung. Bingung nggak waktu itu? Bingung. Tidak punya ketetapan hati, tidak punya isbatuliyah. Makanya Ki Ageng Netiprana beliau mengatakan kita ini harus mencapai isbatuliyah. Beliau mengatakan perguruan saya adalah perguruan isbatuliyah. Jadi aslinya itu isbatuliyah. Isbatuliyah. Isbat itu tetap disebut. Nah itu. Sebut itu bahasa Arab dari isbat. Tiang yang terbuat dari besi dikasih semen, dikasih coret, disebut tiang beton, kan gitu. Disebut, ditetapkan. Itu namanya isbat. Sudah mencapai ketetapan iman. Jadi di sini katakan, aku mendapatimu dulu dalam keadaan yatim, telanjang, sendiri. Jiwa kita dulu gelisah sekali, betul nggak? Karena tidak bersama dengan Dia. Kering kerontang, tidak pernah diberikan makanan yang rohani yang benar. Aku lindungi jiwamu. Si yatim itu dilindungi oleh Allah. Berikutnya apa? Wa wajadaka dolan fahada. Dulu aku dapati kamu dolan. Tahu dolan? Dolan itu bahasa Indonesia, jalan-jalan. Bahasa Jawa. Dolan tuh bahasa Jawa. Jalan ka ditu, jalan ka dieu. Indit isuk-isuk, datang poting, gak jelas yang dia kerjakan. Dolan. Kalau bahasa Arabnya, dolan itu sesat. Sesat itu tidak tahu jalan. Bingung nggak? Bingung. Ini terjemahan bahasa Departemen Agama, dolan tuh bingung. Padahal dolan tuh gak tahu jalan. Ya sama aja, orang yang gak tahu jalan kan bingung juga. Sakit, takut mati, karena bingung. Betul nggak? Naik mobil, takut mati juga. Bingung karena nggak tahu pulang kemana. Dolan. Fahada. Tapi aku telah beri petunjuk kamu. Ketika kita sedang bingung, kita mencari, membebaskan kebingungan kita. Fahada. Ketemulah dengan orang, ngaji yuk, ngaji. Ketemulah dengan seorang penunjuk jalan. Dapat petunjuknya. Tahu jalannya. Setelah tahu jalannya, diamalkan. Gak bingung lagi. Kira-kira udah duha belum? Duha. Dari dulu baca duha. Kalau udah jadi imam, wadduha wal-laili idza saja. Lekoh. Teu ngerti. Duha itu apa? Itu tingkatan spiritual. Tahunya sholat duha. Untuk apa? Untuk mendatangkan rezeki. Jika masih di atas, turunkan. Kalau masih di bawah, keluarkan. Kalau masih kecil, besarkan. Kalau masih haram, halalkan. Kalau jelek, baikan. Itu produk duha kita selama ini. Padahal duha kata Quran bukan begitu. Wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yutika rabbuka fatardo. Tardo. Kapan kita tardo? Kalau jika di atas turunkan, jika di bawah keluarkan. Kapan jadi tardo? Tahu tuh siapa yang bikin? Pak Indra kayaknya itu. Alam yajidika yatiman fa'awa. Ketika kamu dulu masih yatim, belum dapat pelindungnya, seperti itulah kamu. Duhanya maksa Tuhan. Tuhan dijadikan hamba dia. Dia yang senang jadi Tuhan. Betul nggak?
Karena yatimnya saat itu masih kampungan. Jarang ke kota, kurang gaul. Saya bukan jelekan Majmu Sarip. Saya datang keliling-keliling kalau ke rumah-rumah itu lihat di sajadahnya di depannya, oh Majmu Sarip. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa daripada yang tidak pernah baca. Kan di situ ada doa membebaskan utang. Macam-macam itu. Ya, kelihatan itu tingkatan spiritualnya dari buku yang ada di depan sajadahnya. Kumpulan statement untuk memaksa Tuhan agar menjadi hamba Dia. Wa wajadaka dolan fahada. Aku dapati kamu dalam keadaan bingung. Aku kasih petunjuk saat itu. Wa wajadaka ailan fa'agna. Saat itu juga kamu aku dapati berada dalam kekurangan. Aku cukupkan. Siapa yang kekurangan? Apa dia tidak punya harta? Subhanallah. Allah tidak sedang cerita kekurangan itu. Kenyataannya banyak orang yang punya harta banyak pun masih gelisah kehidupannya. Itu tandanya dia ada apa yang kurang ya? Apalagi teboganan naon? Ini cerita bukan yang kekurangan teboganan naon. Sudah punya apapun yang dia inginkan dunia sudah dia dapat, tapi masih gelisah. Ada apa yang kurang ya? Kayaknya kalau tanah yang di depan ini sudah kebeli, pasti saya bahagia. Dia cari uang kebeli yang depan, kurang juga. Ini bahasa Quran. Wa wajadaka ailan fa'agna. Saat itu kamu selalu merasa kurang. Kapan kita merasa cukup? Ketika Allah mencukupkan kita dengan dirinya sendiri. Kaya hati kita. Saat hati kita kaya, saat jiwa kita kaya, saat itu kita merasa cukup dengan apa yang ada. Alhamdulillah, saat itu kita dibebaskan dari perasaan kurang. Walaupun masih kekurangan. Mau ngaji nggak ada ongkos, ada aja jalannya. Ada aja. Tiba-tiba disampar sama Bu Usi, ngaji yuk. Ya ada saja, kalau Allah mau nyamper ya digerakkan saja. Mau ke kebun saya, bingung. Tapi sudah yakin, ntar juga ada yang kosong mobilnya. Ada juga, dapat ikan lagi. Wa wajadaka ailan fa'agna. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak orang yang hari ini merasa kurang? Saya baca bukunya orang bijak tentang korupsi. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disogok. Itu kalimat dalam sekali. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disogok. Hanya orang yang selalu merasa kekuranganlah yang bisa disuap. Gak kenyang. Sebetulnya yang dia butuhkan itu sebetulnya bukan tambahan harta. Yang dia butuhkan Allah sebetulnya, cuman gak ngerti. Gak ada yang bimbing. Bahkan pada saat tertentu ketika harta kita berlimpah, malah kita dikerjain sama harta kita, disedot seluruh waktu kita untuk melayani dia. Kata rumah yang sini ke sini, kata rumah yang sini ke sini, kata rumah yang sini ke sini. Pada tingkat tertentu tak bisa dinikmati lagi. Harta pun pada tingkat tertentu tak bisa dinikmati lagi. Kata pabrik yang di sini, ini saya apa yang dilayani. Kata pabrik yang sini, ini saya yang dilayani. Pada tingkat tertentu tak bisa dinikmati lagi. Tapi tetap saja merasa dirinya kekurangan. Makanya orang yang masih merasa dirinya kekurangan gak pernah mau berbagi. Lihat, banyak hartanya tapi tidak mau berbagi karena dirinya masih merasa kekurangan. Ini yang dikatakan wa wajadaka ailan fa'agna fa amal yatima fala taqhar. Pada saat itu kamu sewenang-wenang tindakanmu pada yatim, sewenang-wenang pada jiwanya. Jiwanya ditelantarkan begitu saja, dia terus saja memenuhi kepentingan isi perutnya, tetapi dia tidak pernah mementingkan isi perut ruhaniyahnya. Itu yang disebut dengan fa'amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar. Dan terhadap yang minta-minta, kamu menghardiknya. Oh, tadi ada yang minta-minta, didorong-dorong sama dia begitu? Bukan itu. Jiwamu tuh meronta, minta dari dulu. Tapi menghardiknya, membiarkannya. Sebetulnya sejak kita lahir ke sini, jiwa kita meronta-ronta, pengen dekat dengan Tuhan, pengen tahu dan kenal pada Tuhan. Tetapi kesenangan dunia ini telah menghardik jiwa kita sendiri. Innal ladzina la yarju liqa'ana. Orang-orang yang tidak mau mempertemukan jiwanya dengan aku, kata Tuhan. Waradu bil hayati dunya, karena dia senang dengan urusan dunia. Wajma'an nubiha, bahkan dia sudah merasa damai dengan dunia. Ulaika ma'wahumun nar, aku akan dorong dia ke dalam neraka. Di dunia saja dia sudah di neraka. Kenapa? Di dunia saja dia sudah tidak merasakan kenikmatan dunianya itu. Karena dia dikerjain oleh dunianya, seluruh waktunya dia sita untuk melayani dunianya, bukan dunianya melayani dia. Ini yang dikatakan wa amma sa'ila fala tanhar. Amit-amit abdi mah tara nitah nyingkah ka musafir. Abdi mah tara ngadorong-dorong pengemis tara.
Maka Nabi mah di mobil tanya nyogikeun wae duit receh 100-an. Mani asa jadi dermawan. Padahal sang jiwa di dalam dirinya meronta, bukan yatim itu. Itu memang sudah selayaknya kita bantu, tapi yang harus kau bantu adalah yatim yang ada pada dirimu. Itu kau hardik. Rasanya kalau udah ngaji, kita udah melayani yatim. Tidak. Ngaji itu belum melayani yatim. Melayani yatim itu saat dimana ibu bapak sendiri-sendiri sedang fokus ke dalam dirinya sendiri, memberi makan sang jiwa dengan makanan jiwa yang bernutrisi tinggi untuk jiwa. Itu namanya kita sudah melayani yatim, tidak menghardiknya lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu senantiasa mensyukurinya. Jadi kalau imam lagi baca wadduha, tingkat spiritual duha. Walaili idza saja, aku harus melampaui dunia ini agar senyap jiwaku, tak terpengaruh oleh dunia. Ma waddaka rabbuka wa ma qala, aku selalu bersamamu ya Allah dan aku tidak pernah mendikotomikan tindakanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, semoga hari-hariku selalu menjadi lebih baik daripada hari-hari yang telah lewat. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, jadikanlah aku orang-orang ridho ya Allah dengan segala ketentuanmu. Alam yajidka yatiman fa'awa, aku sadar dulu jiwaku yatim, tak mendapatkan pelindungan, dan sekarang betapa nikmatnya ketika sang jiwa bersamamu. Wa wajadaka dhalan fahada, aku dulu bingung ya Allah, tak tahu aku harus kemana, dan kini aku telah mendapatkan fahada, petunjuk. Wa wajadaka ailan faagna, dulu aku selalu mendapatiku, selalu merasa kekurangan walaupun kau telah memberi banyak, dan kini aku merasa berkecukupan denganmu ya Allah. Fa ammal yatima fala takhar, maafkan ya Allah selama ini aku bertindak semena-mena terhadap yatim yang ada dalam diriku. Wa ammas sa'ila fala tanhar, bahkan aku sering menghardiknya, membiarkannya. Ketika dia meronta menjerit ingin menemuimu, ingin mengenalmu, aku pun tidak pernah mempedulikannya karena begitu sibuk diriku dengan duniaku. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan semua itu adalah karuniamu yang luar biasa bagiku. Aku bersyukur. Setelah itu Allahu Akbar, ruku, rasakan, rendahkan tubuh ini. Setelah itu sujud. Ya Allah, jika ada lagi tempat yang lebih rendah dari ini, aku akan sujudkan diriku, karena betapa banyak nikmat yang telah Kau karuniakan padaku. Coba, satu surat saja Ad-Duha sudah menggetarkan salat kita. Baru berikutnya, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan jiwamu, kata Allah. Wa wada'na anka wizrak, aku pun telah membebaskan segala beban yang ada pada dirimu. Allazi anqadha dhahrak, sekarang punggungmu sudah tegak karena beban-beban yang di punggungmu telah aku bebaskan. Jadi bagaimana kita bisa mau mengalami alam nasrah kalau kita tidak lewat Ad-Duha? Wa rafa'na laka dzikrak, aku telah angkat. Wa rafa'na laka dzikrak, ingatanmu telah aku angkat. Selamanya kau selalu ingat kepadaku. Fa inna ma'al usri yusra, ketika kau memandang kesulitan, ingat, di balik kesulitan itu aku sudah siapkan kemudahan. Yakin saja kepadaku. Inna ma'al usri yusra, aku tegaskan sekali lagi supaya kamu yakin. Ketika kamu berhadapan dengan kesulitan, sesungguhnya di balik kesulitan aku selipkan kemudahan. Fa iza faragta fansab, ketika kamu kosong, aku akan curahkan. Itu terjemahan yang benar. Farogo itu artinya kosong, fangsob itu artinya dicurahkan. Fa idza faragta fansab, ketika kamu kosong, aku akan curahkan. Ketika kamu merasa kecil, aku akan tunjukkan kebesaranku. Ketika kamu merasa tidak ada, aku akan tunjukkan kalau aku ada. Ketika kamu merasa tidak bisa, aku akan tunjukkan kuasaku. Wa ila rabbika farghab, sadarilah, hanya aku tempat kamu berharap. Wattin wazaitun waturi sinin, kini kamu telah ada di pohon tin. Pandanglah oleh kamu Tur, puncak kesadaranmu. Wahadal baladil amin, disitulah kamu akan tinggal di kota yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kini kamu telah tahu bahwa kamu telah kuciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaanmu adalah karena kamu bisa menemuiku. Tsumma radadnahu asfala safilin, mereka yang tidak menemukan kesempurnaan dirinya, tidak tahu kalau tubuhnya adalah jalan dari Tuhan untuk menemui Tuhan, maka suatu saat aku akan masukkan dia ke lembah yang amat sangat hina. Illal ladzina amanu wa amilus salihah, kecuali orang yang selalu beriman dan menjalankan amal soleh, falahum ajrun, bagi dia adalah aku, ghairu mamnun, yang tidak akan pernah henti sekalipun dengan kematian. Fama yukazzibuka ba'du biddin, alaisallahu biahkamil hakimin, kau tahu kalau aku adalah Tuhan yang maha bijaksana. Iqra, baru bisa mengikra semua peristiwa. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kini aku akan ajarkan kamu dengan penaku sendiri, dan kamu akan tahu apa yang kamu tidak tahu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, inna ila rabbika ruj'a, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kini kamu sudah bisa mengerjakan sholat yang benar, karena kamu sudah bisa mengingatku dengan sempurna. Ara'aita in kana 'alal huda,
أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدعوا ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Kini sujudlah kamu dan selalu mendekat kepadaku. Yang disujudkan bukan hanya tubuh, yang disujudkan adalah jiwa raga kita. Kalau sudah sujud semuanya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Lailatul Qadar bukan diintip satu malam, tapi suatu proses yang panjang, dan kita harus mempersiapkan prosesnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.